Iya, sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel saya. Hari ini gue mau sharing nih ke kalian tentang kendala atau masalah yang timbul pada Suzuki GXX-R 150 setelah kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun pemakaiannya. Ini pemakaian saya, dimana Suzuki ini udah cukup jauh ya kilometernya. Usianya udah 2 tahun lebih ya. Ini saya pakai buat harian. Kilometernya udah 42.000. Ya ini cuman kurang berapa kilo lagi nih. Udah hampir 43.000 ya. Nah, apa aja sih kendala atau masalah yang timbul pada Suzuki GXX-R 150 ya? Ini yang gue alamin ya. Jadi setelah sekitar setahun lebih ya, hampir 2 tahun, motor saya itu atau Suzuki GXX-R 150, masalah yang gue hadapin itu ada pada komstir depan ya. Komstir depan itu udah berasa banget dulu tuh oglak ya. Jadi gejalanya itu cuma kayak berat gitu, awalnya berat, terus kalau dipakai nikung itu sering kayak ngebanting, terus nggak lama itu timbul kayak bunyi ceklek-ceklek gitu. Dan setelah gue cek di bengkel ya, ternyata kendalanya ada pada komstir yang udah oglak ya. Komstirnya itu udah aus, udah harus diganti. Oke, untuk harga komstir itu nggak mahal sih sebenarnya, nggak nyampe 150 ya. Jadi gue pasang di dealer Suzuki resmi itu cuma habis 230 udah beres ya. Berikut komstir sama servisnya. Oke, yang kedua, jadi buat harga komstir atau kalian lagi punya masalah yang sama ya komstir, kalian bisa cek aja di deskripsi ya. Komstirnya harganya itu sekitar 110 sampai 120 ya. Dan itu barang ori ya. Ori dari Suzuki juga sama harganya sekitar itu, sekitar 120-an ya. Oke, kemudian lanjut kedua, masalah kedua itu gue pernah radiatornya bocor ya. Jadi jadi kalau misalkan saya pakai jauh, itu kilometernya sekitar berapa ya? 25.000 hampir 30.000-an ya. Selangnya itu bocor ya pada bagian seal, pada bagian, jadi kan ketutupan ya, kelihatan sih. Tepatnya itu di selang radiator ya, nggak kelihatan. Ini kan radiator yang ke bawah ya, jadi yang radiator yang naik ke mesin dari mesin nih. Ini radiator yang masuk, selang radiator yang masuk ke radiatornya ya. Ini kan dari radiator turun ke full pump, water pump, masuk ke mesin. Nah, yang masuk ke selang yang menuju radiatornya itu sempet banjir ya, bocor. Jadi kebocorannya itu ada pada klem-klemannya. Jadi lemnya itu udah ngelupas. Kemudian itu gue cuma ganti klem-klemannya dengan yang baru, kemudian kayak dilem lagi gitu sama bengkel, terus beres ya. Nah, itu masalah kedua. Nah, terus masalah yang ketiga ini agak berat ini, soalnya spare partnya lumayan mahal dan agak inden. Berbet. Kalau kalian pernah ngalamin masalah berbet ya, berbet yang kayak berbetnya itu nggak hilang-hilang gitu, kalian coba cek full pumpnya dulu ya. Pertama ada filter pumpnya atau filter bensinnya, terus cek tekanan pada full pumpnya ya. Jadi awalnya saya itu coba cek filter pumpnya. Ternyata filter pumpnya udah kotor. Kemudian saya coba ganti baru, ternyata masih berbet. Nah, setelah dicek tekanan full pump, ternyata full pump saya udah loyo ya, jadi udah lembek itu. Jadi akhirnya gue mutusin buat beli full pump baru. Harganya sekitar hampir 400.000 ya, jadi 350 lebih, belum termasuk jasa pasang di bengkel ya. Dan kebetulan gue juga beli online juga itu spare part full pump gitu. Itu gue beli online, linknya ada di deskripsi, kalian bisa cek aja. Jadi masalah berbet itu sebenarnya banyak indikasinya ya, karena dari injeksi juga berpengaruh, dari busi, dari kelistrikan. Jadi better sih kalau masalah berbet kalian jangan terpaku pada konten ya, atau kalian searching di YouTube, tapi lebih ke indikasi pada motor kalian kenapa berbetnya ya. Jangan disamakan ya, karena case berbet itu pasti berbeda kalau beda motor ya. Jadi nggak semuanya sama ya.
Oke, yang nomor selanjutnya ini agak ribet ya. Jadi munculnya kode FI pada indikator ya. Jadi pernah saya mengalami masalah yang agak serius ya. Muncul kode FI, kodenya di sini. Nah, di sini FI kayak gini. Muncul kode FI. Muncul kode FI seperti itu ya tadi ya. Jadi gue sempet nggak tahu ya, itu kenapa bisa begitu. Jadi itu setelah muncul itu, masalah yang saya alamin ya, motor itu susah netral. Jadi giginya itu nggak bisa netral, sampai saya bingung gitu. Dia itu nggak bisa netral sama sekali. Terus kalau dipakai oper gigi itu berat banget. Apalagi dalam posisi mesin mati ya. Mesin mati kayak gini, dia itu nggak bener-bener nggak bisa dinetralin. Sampai pernah kayak gue mogok di tengah jalan gitu karena muncul kode FI, gue panik gitu. Karena nggak tahu masalahnya di mana. Nah, yang saya rasain itu emang nggak bisa netral gitu. Bisa itu kalau dipakai jalan ya. Jadi kalau dalam posisi berhenti kayak gini itu nggak bisa dinetralin. Terus gue coba bawa ke bengkel, kemudian ternyata indikasinya ada pada selang koplingnya ya. Jadi kayak pirnya itu udah lembek gitu. Karena dulu saya sering pakai buat belajar wheelie ya, freestyle, yang dimana itu gue mainin kopling banget gitu. Nah, setelah saya ganti selang kopling ya, selang kopling dengan yang baru, itu ya udah masalah netralnya susah itu hilang gitu. Dan itu PR banget ya, karena di tengah jalan gue nggak bisa netral gitu. Jadi gue harus nahan kopling. Yang anehnya, biarpun koplingnya saya pegang gitu, itu motor tetap jalan sendiri. Jadi nggak bisa berhenti. Aduh, pokoknya PR banget di situ. Solusinya itu tadi, saya ganti selang kopling ya. Nah, sekarang masalah yang sering terjadi sebenarnya motor itu nggak terjadi kerusakannya. Jadi banyak banget ini yang dari teman-teman yang belum tahu ya. Jadi Suzuki itu yang pakai keyless ya. Jadi remote keyless itu bisa dimatiin ya. Contohnya seperti ini. Ini kan ada lampunya ya. Jadi kalau misalkan saya tekan lama kayak gini, ini nyala ya. Nah, jadi kalau saya tekan agak lama, di sini akan ngedip lampu ya di remote-nya. Jadi di remote-nya akan ngedip lampu. Ini dia akan mati. Dia nggak akan bisa diakses ya. Keyless-nya mati. Nah, cara ngidupinya sama, ditekan agak lama sampai nyala lampu di remote-nya ya. Nyala sekali. Oke, nyala sekali pada remote. Ini udah bisa nyala lagi ya. Jadi buat kalian yang remote-nya ngadat ya, kalian bisa coba ditekan beberapa detik sampai lampu hajarnya ngedip, sama perhatikan tombol remote-nya ya sampai nyala lampu sekali ya. Itu udah connect lagi. Jadi bluetooth-nya itu mati kalau misalkan ditekan agak lama. Nah, ini kasusnya sering banget terjadi, ditekan-tekan dan nggak taunya itu membuat bluetooth-nya itu mati ya atau disconnected. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Oke, see you next time, see you next video, bye bye. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Hari ini mau riding aja nih, nyore ya. Masih jam 5. Kebetulan ini mau hujan, cuma kayaknya sih nggak jadi ya. Mudah-mudahan nggak hujan, karena sayang banget habis nyuci. Kalau habis nyuci terus hujanan itu nggak enak banget ya. Oke, ini gue di lintasan bekas sirkuit nih. Sekarang jalannya ramai banget ya, karena ini ada proyek perumahan. Ya udah lama banget gak nyore ya di sini. Biasanya anak-anak motornya banyak yang speeding, cuma cuaca agak buruk ya.